materi matematika diskrit tentang koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penyebaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya, A tambah B pangkat N. Sepintas terlihat bahwa ekspresi A tambah B pangkat N tidak ada hubungannya dengan kombinasi. Tetapi kenyataannya kita bisa mendapatkan rumus untuk penyebaran A tambah B pangkat N dengan menggunakan rumus banyak, dengan menggunakan banyaknya rumus kombinasi dari N unsur. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penyebaran A tambah B pangkat N dengan menggunakan kombinasi yang dikenal dengan teorema binomial. Sebelum membahas teorema ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam aljabar, kita tahu bahwa A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B3. Penjabaran dari A tambah B pangkat 3 yang merupakan perkalian 3 faktor A tambah B, yaitu A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B. Untuk menyebarkan bentuk perpakatan ada aturannya yang seperti A tambah B pangkat N. Aturan yang pertama yaitu suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. Yang kedua, pada setiap suku berikutnya, pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X dan Y adalah N. Yang ketiga, koefisien untuk A pangkat N kurang K kali B pangkat K, yaitu suku ke K tambah 1 adalah C dalam kurung N, K. Bilangan C N, K disebut koefisien binomial. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang teorema yang pertama, yaitu adalah identitas dan segitiga Pascal. Misalkan N dan K adalah bilangan bulat positif dengan N besar dari sama dengan K, maka N tambah 1 K sama dengan N K kurang 1 ditambah N K. Membuktikan teorema ini kita akan menggunakan pembuktian kombinatorik. Misalkan T adalah himpunan N tambah 1 elemen. Misalkan pula A adalah sebuah elemen pada himpunan T dan S sama dengan T. Karena T sama dengan T sama dengan N tambah 1, berarti ada N tambah 1, K. Subset dari himpunan T dengan K elemen, akan tetapi subset dari himpunan T dengan K elemen salah satunya memuat A bersama dengan K kurang 1 elemen dari S. Atau kalau tidak memuat K elemen dari S dan tidak memuat A. Jika subset dari himpunan T dengan K elemen memuat A bersama dengan K kurang 1 elemen dari S, maka banyaknya subset yang berbentuk seperti ini adalah dalam kurung N K kurang 1. Jika subset dari himpunan T dengan K elemen memuat K dari elemen S dan tidak memuat A, maka banyaknya subset yang berbentuk seperti ini ada dalam kurung N, K. Akibatnya N tambah 1, K sama dengan N, K kurang 1 ditambah N, K. Identitas Pascal bersama dengan syarat awal N, 0 sama dengan N, N dikali 1 sama dengan untuk semua bilangan bulat N dapat digunakan secara rekursif untuk mendefinisikan koefisien binomial. Definisi rekursif ini berguna dalam perhitungan koefisien binomial karena hanya membuat penjumlahan bukan perkalian dari bilangan bulat. Kedua adalah teorema binomial. Jika A dan B adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A tambah B pangkat N sama dengan C dikali dalam kurung N tambah K.
dikali A pangkat N kurang K kali B pangkat K. Penyebaran dari A tambah B pangkat N merupakan perkalian A tambah B sebanyak N faktor, yaitu A tambah B pangkat N sama dengan A tambah B dikali A tambah B, dan seterusnya. Koefisien dari A pangkat N kurang K dikali B pangkat K dapat ditentukan dengan banyaknya cara pemilihan dari pemilihan A dari N kurang K faktor. Di antara N faktor yang ada atau pemilihan B dari K faktor di antara N faktor. Hal ini bisa dilakukan dengan C dalam kurung N, N kurang K atau C dalam kurung N, K cara. Penentuan koefisien ini berlaku untuk setiap K sama dengan 0 sampai N. Sehingga A tambah B pangkat N sama dengan C dalam kurung N, 0 A pangkat N kurang 0 B pangkat 0, dan seterusnya. Contoh soalnya yang pertama yaitu jabarkan A tambah B pangkat 4. Pada slide sebelumnya sudah terdapat rumus, yaitu A tambah B pangkat N sama dengan C N, 0 A pangkat N kurang 0 dikali B, 0. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus tersebut. Kita buat terlebih dahulu A tambah B pangkat 4 sama dengan C 4,0 kali A. Karena sini pangkatnya 4, maka A pangkat N-nya itu berubah menjadi 4, menjadi N 4 kurang 0 dikali B, 0. Ditambah C dalam kurungnya N, 1, sedangkan pangkatnya berubah menjadi A 4 kurang 1, dan B juga berubah menjadi B pangkat 1. Ditambah C, 4,2 A pangkat 4 kurang 2 B pangkat 2. Ditambah C 4,3 A pangkat 4 kurang 3 B ke pangkat 3. Karena di sini K-nya dimulai dari 0 sampai seterusnya sampai N. Dan selanjutnya ditambah C 4,4 kali A 4 kurang 4 A pangkat kurang 4 dikali B pangkat 4. Maka hasil akhirnya yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4, sedangkan B pangkat 0 itu tidak ada atau sama dengan habis, maka hanya tinggal A pangkat 4. Dan pada yang K sama dengan 1 ini 4 ku A pangkat 4 kurang 1, maka 4 kurang 1 sama hasilnya sama dengan 3. Maka di sini 4 dikali 1 sama dengan 4, maka hasilnya 4 A pangkat 3 kali B. Ditambah 6 A pangkat 2 B pangkat 2. Ditambah 4 AB pangkat 3 ditambah B4. Itu soal contoh kedua. Contoh soal yang kedua yaitu jabarkan 2x kurang 3y pangkat 5. Untuk menyelesaikan soal ini rumusnya sama dengan yang menyelesaikan soal pertama tadi. Karena di sini soalnya 2x dan kurang 3y, maka 2x ini sama dengan A, min 3y ini sama dengan B. Maka kita untuk menyelesaikan soalnya C dalam kurung 5,0 dikali 2x pangkat 5 kurang 0 dikali min 3y pangkat 0 tambah C 5,1 dikali 2x ini pangkat 5 kurang 1 dikali min 3y pangkat 1 ditambah C 5,2 2x pangkat 5 kurang 2 dikali min 3y pangkat 2 ditambah C 5,3 dikali 2x pangkat 5 dikurang 3 dikali min 3y pangkat 3 ditambah C
5,4 dikali 2x pangkat 5 kurang 4 dikali min 3y pangkat 4 ditambah C 5,5 2x pangkat 5 dikurang 5 dikali min 3y pangkat 5 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 5 dikali 2x pangkat 4 dikali min 3y ditambah 10 dikali 2x pangkat 3 dikali min 3y pangkat 2 ditambah 10 kali 2x pangkat 2 dikali min 3y pangkat 3 ditambah 5 dikali 2x dikali min 3y pangkat 4 ditambah min 3y pangkat 5. Maka hasil akhirnya yaitu 32x pangkat 5 dikurang 240x pangkat 4 y ditambah 720x pangkat 3 y pangkat 2 dikurang 1080x pangkat 2 y pangkat 3 ditambah 810x y pangkat 4 dikurang 243 y pangkat 5. Tema terakhir adalah identitas kombinatorial. C dalam kurung n tambah 1 tambah k sama dengan C n, k dikurang 1 ditambah C n, k untuk k kecil dari sama dengan 1 dan besar dari sama dengan n. Misalkan X sebuah himpunan dengan n unsur. Ambil A elemen X sehingga C dalam kurung n tambah 1, k merupakan banyaknya sub himpunan K untuk unsur dari Y sama dengan X U himpunan A. So himpunan K unsur dari Y bisa dibagi menjadi dua kelas yang saling lepas, yaitu yang pertama subhimpunan dari Y yang tidak mengandung A, yang kedua subhimpunan dari Y yang mengandung A. Subhimpunan dari kelas 1 merupakan subhimpunan K unsur dari X dan banyaknya adalah C n, K, sedangkan subhimpunan dari kelas 2 merupakan subhimpunan K kurang 1 untuk unsur dari X digabungkan dengan A dan banyaknya adalah C dalam kurung n, K kurang 1. Dengan demikian C sama dengan n tambah 1, k sama dengan C dalam kurung n, K kurang 1 ditambah C dalam kurung n, k. Beberapa identitas koefisien binomial sebagai berikut. Yang pertama, simetri. Nilai segitiga Pascal pada setiap baris bersifat simetri sebab pada baris ke n nilai yang ada pada kolom ke k selalu sama dengan nilai yang ada pada kolom ke n kurang k. Maka n, k sama dengan n, n kurang k. Kedua, akibat satu teorema binomial. Misalkan n adalah bilangan non negatif, maka sigma n k sama dengan 0, n, k kali 2 sama dengan n. Gunakan teorema binomial dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 1 diperoleh 2 pangkat n sama dengan 1 tambah 1 pangkat n sama dengan sigma n k sama dengan 0, n, k dikali 1 pangkat n kurang k dikali 1 pangkat k sama dengan sigma n k sama dengan 0 dalam kurung n, k. Yang ketiga, akibat dua teorema binomial. Misalkan n sebuah bilangan positif, maka sigma n k kurang sama dengan 0 dikali min 1 pangkat k dalam kurung n, k sama dengan 0. Gunakan teorema binomial ini, maka 0 sama dengan 0 pangkat n sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat n sama dengan sigma n k sama dengan 0 dikali dalam kurung n, k dikali 1 n pangkat n kurang k dikali min 1 pangkat k sama dengan n sama dengan sigma n k sama dengan 0 dan kurung n, k dikali min 1, k dikali min 1 pangkat k. 4. Identitas Vandermonde. Misalkan M, N, dan R adalah bilangan bulat dan negatif dan R tidak melebihi M atau N.
maka dalam kurung M tambah N, R sama dengan sigma R K sama dengan 0 dikali M R kurang K dikali N, K. Misalkan ada M item himpunan pertama dan N item pada himpunan kedua, maka banyaknya cara memilih R elemen dari gabungan dua himpunan ini adalah dalam kurung N, N di M tambah N, R. Cara lainnya untuk memilih R elemen dari gabungan himpunan adalah mengambil K elemen dari himpunan bilangan bulat dengan K kecil dari 0, K kecil dari sama dengan 0 dan besar dari sama dengan R. Karena ada N, K. Cara untuk memilih K elemen dari himpunan kedua, dan ada cara untuk memilih R kurang K elemen dari himpunan pertama. Maka berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara memilih R elemen dengan prosedur ini dapat dilakukan dengan N, K dikali M, R kurang K cara. Oleh karena itu, jumlah total banyaknya cara memilih R elemen dari gabungan dua himpunan tersebut adalah sigma R K sama dengan 0 dikali M, R kurang K dikali N, K. Akibat identitas van der Monde, jika N adalah non-negatif, maka 2N, N sama dengan sigma N K sama dengan 0 dikali N, K pangkat 2. Gunakan identitas van der Monde dengan 2N, N sama dengan sigma K sama dengan 0 dikali N, N kurang K dikali N, K sama dengan sigma N sama dengan K sama dengan 0 dikali N, K pangkat 2. Terakhir saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Soal yang pertama yaitu koefisien dari A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 dalam ekspansi A tambah B tambah C pangkat 11 adalah. Pembahasannya yaitu diberikan trinomial A tambah B tambah C pangkat 11. Pilih A dari faktor di antara 11 faktor yang bisa dilakukan dalam C dalam kurung 11,2 cara. Pilih B dari 3 faktor di antara 11 sampai 12 sama dengan 9 faktor yang bisa dilakukan dalam C dalam kurung 9,3 cara. Pilih C dari 6 faktor di antara 6 faktor tersisa yang dilakukan dalam C dalam kurung 6,6 cara. Dengan demikian, koefisien A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 sama dengan C di dalam kurung 11,2 dikali C 9,3 dikali C 6,6 sama dengan 11 permutasi per 9 permutasi dikali 2 permutasi dikali 9 permutasi per 6 permutasi dikali 3 permutasi dikali 6 permutasi per 0 permutasi dikali 6 permutasi sama dengan 11 kali 10 per 2 dikali 9 kali 8 kali 7 per 3 permutasi dikali 1. Maka hasil akhirnya adalah 4620. Kedua yaitu tentukan koefisien dari X kuadrat Y pangkat 3 dalam ekspansi X tambah 3Y pangkat 5. Pembahasannya, bentuk ekspansi dari X tambah 3 pangkat 5 adalah sigma 5K sama dengan 0 C dalam kurung 5, K X pangkat 5 kurang K dikali 3Y pangkat K. Koefisien dari X Y dalam ekspansi X tambah 3Y pangkat 5 adalah C dalam kurung 5,3 dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 5 permutasi per 2 permutasi kali 3 permutasi X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 5 permutasi dikali 4 permutasi dikali 3 permutasi per 2 permutasi kali 1 permutasi 3 permutasi dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 10 dikali X kuadrat dikali 9
Y pangkat 3 sama dengan 90 X kuadrat Y pangkat 3. Contoh soal terakhir yaitu ekspansikan 2X tambah Y pangkat 3. Untuk mencari jawaban ini, bantu ekspansi dari 2X tambah Y pangkat 3 adalah sigma 3K dikurang 0. C dalam kurung 3, K dikali 2X pangkat 3 kurang K dikali Y pangkat 3 sama dengan C dalam kurung 3,0 dikali 2X pangkat 3 kurang 0 dikali Y pangkat 0 ditambah C 3,1 dikali 2X pangkat 3 kurang 1 dikali Y pangkat 1 ditambah C dalam kurung 3,2 dikali 2X pangkat 3 kurang 2 dikali Y pangkat 2 ditambah C dalam kurung 3,3 dikali 2X pangkat 3 kurang 3 dikali Y pangkat 3 sama dengan 1 dalam kurung 2X pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2X pangkat 2 Y pangkat 1 ditambah 3 2X pangkat 1 Y pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 Y pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 Y pangkat 1 ditambah 6X pangkat 1 Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya dari Rahman akan menjelaskan tentang prinsip sarang merpati. Untuk memahami prinsip sarang merpati atau pigeonhole ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang ilustrasi berikut ini. Diilustrasikan, terdapat 10 ekor burung merpati yang terbang menuju ke sarangnya. Namun, di suatu tempat tersebut hanya terdapat 9 sarang merpati. Pertanyaannya, berapa jumlah merpati paling sedikit yang dapat menempati tiap sarang? Jika dalam tiap sarang tersebut hanya diisi paling sedikit oleh 1 ekor merpati, maka akan tersisa 1 ekor merpati lagi yang tidak mempunyai sarang. Untuk solusinya, mau tidak mau, merpati yang tersisa tersebut harus bergabung dengan salah satu dari 9 sarang merpati ini. Maka jawabannya yang paling tepat adalah paling sedikit akan terdapat 2 ekor merpati dalam satu sarang. Permasalahan seperti ini biasanya kita jumpai pada pembagian kelompok belajar dalam setiap kelas, yaitu di mana jumlah murid itu lebih banyak daripada jumlah kelompok yang akan dibagi. Teorema 1, yaitu tentang prinsip sarang merpati atau pigeonhole. Jika N, yaitu merpati, ditempatkan pada M, yaitu sarang merpati, di mana N itu lebih besar daripada M, maka terdapat 2 sarang merpati yang memuat paling sedikit 2 ekor merpati. Contoh teorema 1 ini, yaitu soalannya, di antara 367 orang, tunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 2 orang yang memiliki ulang tahun yang sama. Seperti yang kita ketahui, dalam 1 tahun itu terdapat 366 hari, maka otomatis akan terdapat 366 kemungkinan hari ulang tahun. Maka dari 367 orang ini dan juga dari 366 kemungkinan hari ulang tahun, kita dapat langsung simpulkan bahwa paling sedikit akan terdapat 2 orang yang memiliki ulang tahun yang sama. Contoh selanjutnya, terdapat 6 kelompok dalam suatu kelas. Ketika pembagian kelompok, terdapat 7 orang yang tidak masuk ke dalam kelas tersebut sehingga nama mereka belum terdaftar dalam kelompok tersebut. Tunjukkan bahwa paling sedikit terdapat 2 orang yang tidak masuk tersebut masuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu kita harus menunjukkan bahwa dari 7 orang ini akan ada 2 orang yang memasuki kelompok yang sama. Penyelesaiannya, kita asumsikan bahwa orang yang tidak masuk kelas tersebut adalah merpati, dan kelompok belajar tersebut adalah sarang merpati. 7 orang yang akan memasuki salah satu dari 6 kelompok. Namun karena ada 7 orang,
maka dapat langsung kita simpulkan bahwa akan ada 2 orang yang tidak masuk tadi masuk ke dalam kelompok yang sama. Teorema 2. Jika F itu merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, dan himpunan bagian X atau kardinal X itu lebih besar daripada kardinal Y, maka Fx1 itu sama dengan Fx2 untuk beberapa X1, X2 yaitu elemen X, di mana X1 itu tidak sama dengan X2. Contoh teorema 2 ini, untuk membuat kode mata kuliah bidang studi informatika adalah dengan menambahkan 3 angka pada huruf TIF. Terdapat 51 mata kuliah yang harus diberi kode, dan 3 angka yang ditambahkan harus berkisar antara 101 sampai dengan 200. Tunjukkan bahwa paling sedikit terdapat 2 mata kuliah yang diberi kode dengan angka berurutan. Penyelesaiannya, misalnya kita pilih angka-angka sebagai berikut, yaitu ada A1, A2, lalu dan seterusnya, lalu ada juga A51. Jika angka di atas digunakan bersama-sama dengan plus 1, yaitu menjadi A1 plus 1, lalu A2 plus 1, lalu dan seterusnya, A51 plus 1, maka terdapat 102 nomor yang merentang antara 101 sampai dengan 201. Karena ada 100 nomor yang disediakan, yaitu 101 sampai dengan 200, dan ada 102 nomor yang akan digunakan, maka menurut prinsip sarang merpati bentuk kedua, terdapat paling sedikit 2 nomor yang sama, nomor A1, A2, lalu dan seterusnya, A51, dan A1 plus 1, A2 plus 1, dan seterusnya, lalu ada A51 plus 1. Semuanya berbeda, sehingga kita punya AI sama dengan AJ plus 1. Dengan demikian kode AI berurutan dengan kode AJ. Lalu kita masuk ke teorema 3, yaitu tentang generalisasi prinsip pigeonhole. Jika F yaitu merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, di mana kardinal X itu sama dengan N, lalu kardinal Y itu sama dengan M, dan N per M itu sama dengan K, maka terdapat paling sedikit K itu adalah anggota X1, X2, lalu seterusnya XK itu adalah elemen dari X. Sedemikian hingga Fx1 itu sama dengan Fx2 sama dengan dan seterusnya dan sama dengan Fxk. Contoh teorema 3, yaitu persoalannya kita harus mencari di antara 100 orang, berapa banyakkah orang yang memiliki bulan lahir yang sama. Kita mengetahui dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Maka dengan menggunakan teorema 3, kita bisa membagi 100 orang tadi kita bagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Lalu hasilnya adalah 9. Maka ada 9 orang yang lahir di bulan yang sama dari 100 orang tersebut. Soal selanjutnya, berapakah jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan dalam kelas matematika diskrit? Sedemikian hingga sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Jika ada kemungkinan nilai matematika diskrit yaitu A, B, C, dan E. Penyelesaiannya, jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan dalam kelas matematika diskrit yang sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama adalah nilai terkecil. N itu adalah elemen dari Z atau bilangan bulat. Sedemikian hingga N per 5 sama dengan 6. Nilai terkecil N elemen Z tersebut yaitu N sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1, yaitu sama dengan 26. Jika kita hanya memiliki 25 mahasiswa, maka sedikitnya hanya ada 5 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Oleh karenanya, 26 adalah jumlah minimum mahasiswa sedemikian hingga sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama. Setelah kita memahami tentang apa itu prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle ini, muncul pertanyaan, untuk apa kita harus memahami pigeonhole principle ini?
Sangat banyak pengaplikasian teorema-teorema dari sarang merpati dalam ranah-ranah yang lain. Tentu saja bukan hanya masalah penempatan burung merpati pada sarangnya, namun teorema ini juga sangat bermanfaat dalam bidang komputer, terutama seperti kita orang-orang yang sedang mempelajari ilmu-ilmu komputer, untuk menghasilkan algoritma-algoritma pemrograman yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Selanjutnya saya akan membahas peluang distrik. Peluang atau yang sering disebut dengan probabilitas dapat dipandang sebagai cara untuk menggunakan ukuran ketidakpastian atau ketidakyakinan kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Untuk menyatakan suatu ketidakpastian atau kepastian diperlukan modelan matematis yang secara teoritis dinyatakan dengan sebaran atau distribusi. Nilai probabilitas suatu kejadian dapat suatu percobaan terbesar di antara 0 dan 1 atau antara 0% dan 100%. Jika probabilitas peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi PA, maka probabilitas bukan A atau komplemen A. Apa yang terjadi jika keluaran dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama? Dalam kasus ini, peluang PS dipadankan dengan setiap keluaran S elemen S, di mana S adalah ruang sampel yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, 0 kecil dari PS kecil dari 1 untuk setiap S elemen S, dan kedua, sigma S elemen S PS sama dengan 1. Artinya, yang pertama, setiap peluang bernilai antara 0 dan 1, dan kedua, jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama dengan 1, karena pada saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Fungsi P S 0,1 dinamakan distribusi peluang. Bagaimana peluang PS diperoleh? Peluang PS dari suatu kejadian S sama dengan setelah kita mengetahui PS. Untuk setiap S, peluang dari suatu kejadian E dapat dihitung sebagai berikut. PE sigma S elemen E PS. Contohnya, suatu dadu dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka-angka lainnya. Pertanyaan pertama, berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Pertanyaan kedua, berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Jawaban contoh yang pertama tadi. Terdapat 6 kemungkinan keluaran S1 sampai S6. PS1 sama dengan PS2 sama dengan PS4 sama dengan PS5 sama dengan PS6. Sama dengan PS3 dan sama dengan 2 PS1. Karena jumlah semua peluang tersebut harusnya sama dengan 1, maka 5P S1 tambah 2P S1 sama dengan 1 dan 7P S1 sama dengan 1. Jadi PS1 sama dengan PS2 sama dengan PS4 dan PS5 sama dengan PS6 sama dengan 1/7. PS3 sama dengan hasilnya 2,2/7. Dan jawaban yang B, E ganjil sama dengan S1, S3 dan S5. Rumusnya PE sama dengan sigma S elemen E PS. Maka PE ganjil sama dengan sigma S elemen E ganjil PS P sama dengan PS1 plus PS3 plus PS5. Jadi PS1 nya 1,7, PS3 nya 2,7, 2/7, dan S5 nya 1,7. Jadi hasilnya 4/7. Fungsi peluang distrik. Definisi 4.2.1. Fungsi massa peluang adalah peubah acak diskret yang masing-masing mempunyai peluang. Maka fungsi massa peluang dari adalah hubungan antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Contohnya,
3 buah mata uang dilemparkan satu kali, peubah acak menyatakan banyaknya angka yang keluar. Tentukan fungsi massa peluangnya. Px sama dengan 1,1/8, 3/8, dan 0. Untuk X 1/8-nya 0,3, 3/8-nya untuk X 1,2, dan 0 untuk X lainnya. Contoh lainnya, sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng dari kotak tersebut. Peubah acak menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Tentukan fungsi massa peluangnya. Dengan diambilnya 3 kelereng dari kotak tersebut, maka paling sedikit ada 1 kelereng yang berwarna merah, karena kelereng putih hanya berjumlah 2. Dengan demikian fungsi massa peluangnya adalah sebagai berikut. Px sama dengan 1, 2/2 per 53 sama dengan 3/10. Px sama dengan 3, 33, 20 per 5 sama 3 sama dengan 1/10. Px sama dengan 2, 32, 21 per 5, 3 sama dengan 6/10. Sekian dari penjelasan kami tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.